Dan suku Khuza'ah ini sudah menjalin hubungan diplomasi bahkan perdagangan dengan dua suku terbesar yang ada di Madinah, namanya suku Aus dan suku Khosrat. Suku Aus dan Khosrat ini Bapak Ibu selalu bertempur, bertarung sebelum Nabi Muhammad datang. Ada seorang tokoh masyarakat juga di Madinah yang bercita-cita ingin jadi nabi, Pak. Pengen jadi nabi, kemudian berusaha menyatukan suku Aus dan suku Khosrot, tapi tidak pernah berhasil. Begitu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad berhasil menyatukan suku Aus dengan suku Khosrot. Maka yang dinobatkan menjadi pemimpin di Madinah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tadi yang calon Nabi kecewa, mutung, terus memusuhi Nabi. Nah, dari sini Bapak Ibu latar belakang terjadinya perang Bani Mustalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah Obama, saya ganti nih, khusus untuk pengajian saya, karena kalau obrolan malam Ahad itu negatif ke obrolan kita. Ganti ocean negatif, ganti omong-omong negatif, ganti pabama pengajian agama malam Ahad, khusus untuk pengajian saya. Yang lain boleh Obama, kalau saya tak ganti biar nilainya positif. Apalagi Obama sudah tidak jadi presiden. Jadi tak ganti Pak Obama, pasukan berani mati. Wedi loh, nggak usah takut, wedi orang wedi tetap mati. Dulu orang-orang tua sering bilang sama anaknya, ojo dadi polisi, kok cepet mati. Nyatanya nanti saya itu dadi polisi. Ojo dadi tentara, kemudian perang maju dikit, mati dikit. Nyatanya tentaranya masih urip. Ojo kerja nang PLN, kok kesetrum. Ojo kerja nang kapal, kibuk, kelep. Dulu orang tua gitu panggil. Nyatanya sih urip. Sing nang omah ndek malah mati. Ya gempa ketiban omah. Jadi orang bijak ada betulnya Bapak Ibu. Jadikan duniamu di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, jadikan kematian di pelupuk matamu. Coba jawab yang keras bareng-bareng. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, jadikan kematian di pelupuk matamu. Bapak Ibu,
Setuju nih, khusus pengajian saya pakai nama Pak Bama, pengajian agama malam Ahad. Saya juga pernah mengisi pasukan Tonti Letok Inti SMA Muhammadiyah 2 Jalan Kapas, juga namanya Pak Bama. Ini tak ganti, pasukan berani mati. Bapak Ibu, malam ini mari kita tetap luruskan niat kita. Pertama, mendapatkan ridho Allah. Yang kedua, mendapatkan ilmu, hidayah, taufik, barokah. Berikutnya, mendapatkan nilai silaturahmi, ketemu senang, ketemu teman yang gembira, sedekah, panjang umur. Kemudian niat berikutnya mendapatkan jajan, sudah langsung dapat jajan. Dapat minuman, sudah langsung dapat minuman. Alhamdulillah. Yang pertama tentu mendapatkan ridho Allah. Bapak Ibu sekalian, jamaah Pak Bama pengajian agama malam Ahad. Alhamdulillah, malam ini kita masih berada di bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Sya'ban, tanggalnya 23. Jadi kita sudah berada di pekan terakhir bulan Sya'ban. Pekan depan kita sudah bertemu dengan tamu agung kita, bulan Ramadan. Sebelum berpisah dengan bulan yang sangat istimewa ini, izinkan saya menyampaikan latar belakang mengapa bulan Sya'ban disebut bulan yang sangat istimewa. Di antaranya karena di bulan Sya'ban banyak peristiwa penting bagi umat Islam yang terjadi di bulan Sya'ban. Pertama, terjadinya perang Bani Mustaliq. Sudah ada yang pernah menyampaikan Bapak Ibu? Belum ya? Saya sampaikan malam ini. Kalau sudah tak ganti. Perang Bani Mustaliq. Kalau menyebutnya sulit, tak buat gampang, Mustalik atau mawon ya. Kalau menyebut Mustaliq sulit, Mustalik itu aja. Disebut perang Bani Mustaliq karena pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW bertempur melawan musuh yang bernama Bani Mustaliq. Ini nama suku. Nama aslinya adalah seorang tokoh masyarakat terkemuka, namanya Jazimah bin Sarah bin Amr bin Rabi'ah bin Harisah. Apa betul Bapak Ibu? Disingkat mohon ben gampang. Jazimah bin Sarah. Sarah niko Sa'ad, Amr, Rabi'ah, Harisah. Jadi Jazimah bin Sarah. Jazimah itu nama perempuan Pak, tapi wong iki lanang karena pakai bin. Nama aslinya itu kemudian membuat suku namanya suku Bani Mustaliq, adalah satu bagian dari suku Khuza'ah yang lebih dulu ada sebelum Islam masuk ke Mekah. Maka sama dengan suku kafir Quraisy, ketika Muhammad datang membawa Islam, suku Khuza'ah juga tidak senang, benci dengan Nabi Muhammad. Dan suku Khuza'ah ini sudah menjalin hubungan diplomasi, bahkan perdagangan dengan dua suku terbesar yang ada di Madinah, namanya suku Aus dan suku Khosrat. Suku Aus dan Khosrat ini Bapak Ibu selalu bertempur, bertarung sebelum
Nabi Muhammad datang. Ada seorang tokoh masyarakat juga di Madinah yang bercita-cita ingin jadi nabi, Pak. Pengen jadi nabi, kemudian berusaha menyatukan suku Aus dan suku Khosraj, tapi tidak pernah berhasil. Begitu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad berhasil menyatukan suku Aus dengan suku Khosraj. Maka yang dinobatkan menjadi pemimpin di Madinah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tadi yang calon nabi kecewa, mutung, terus memusuhi Nabi. Nah, dari sini Bapak Ibu latar belakang terjadinya perang Bani Mustalik. Ada lagi latar belakang berikutnya, kekalahan pasukan Muslim di perang Uhud. Kasih kalingan boten. 2 tahun yang lalu saya sudah menyampaikan terjadinya perang Uhud. Di fase kedua umat Islam kalah. Nah, kekalahan umat Islam inilah yang membuat pede suku-suku lain, termasuk suku Bani Mustalik, yang ikut memobilisasi membantu Abu Sufyan memimpin pasukan kafir Quraisy memenangkan di perang Uhud. Jadi orang-orang Arab ketika itu, Pak, termotivasi. Gini aku iso ngalahkan pasukan Muhammad, kan di sana ada nabinya, nyatanya bisa kalah. Nyatanya kalah itu. Maka suku-suku yang lain termotivasi ingin menghancurkan Islam, termasuk suku Bani Mustalik sangat pedenya ingin menghancurkan Muslim yang ada di Madinah. Informasi ini terdengar oleh Nabi, tapi Nabi tidak gegabah langsung menyerang. Nabi mengatur strategi, mencari kebenaran dulu. Benar tidak informasi yang terjadi? Apakah Bani Mustalik benar-benar akan menyerang Madinah? Dan kalau benar-benar menggempur Madinah, Nabi sedikit khawatir karena Islam di Madinah baru saja berkembang. Maka Nabi menyelidiki, mengutus salah seorang sahabat bernama Buraidah bin Aslam. Sinten, Pak? Buraidah bin Aslam, untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Diutuslah Buraidah bin Aslam untuk menjalankan tugas yang sangat beresiko. Resikonya apa, Bu? Ya, di pantai ini masuk ke kubu lawan. Karena informasinya sudah menyebar dan sangat rahasia, maka kehadiran Buraidah bin Aslam di tengah-tengah kubu musuh tentu saja dicurigai. Siapa yang ditemuinya diam 1000 bahasa. Melihat Buraidah orang asing tidak banyak bicara, bahkan dicurigai. Oleh karena itu Buraidah bin Aslam nyamar, Pak, pura-pura mencari pekerjaan menjadi pelayan, pembantu, dan diterima. Kebetulan yang menerima pimpinannya Bani Mustalik sendiri, namanya Haris bin Abu Dirar. Sinten, Pak? Haris bin Abu Dirar. Kata Haris, kebetulan tugas saya banyak. Saya sering ke luar negeri, keliling ke negara-negara lain, Turki, Mesir, untuk mencari dana, bikin proposal. Maka saya serahkan kepada kamu, asisten saya, pembantu saya, mengurusi rumah tangga saya. Kalau kamu mau, aku tawarkan jadi pegawai tetap dengan gaji di atas UMR, ditambah 2 juta, tambah sertifikasi, tambah TPP, TPG, dan lain-lain. Ini zaman sana ini, Bapak. Ini kita tambahin.
Buraidah nggak mau Pak, saya takfirkan saja biar sewaktu-waktu bisa keluar. Karena memang tugasnya mencari informasi. Setelah informasi didapat, sangat valid informasinya, dan Haris bin Abu Dirar sudah menyiapkan 6.000 pasukan lengkap dengan persenjataan. Buraidah segera pulang memberitahu Rasulullah. Begitu Rasul mendapat informasi ini, gercep Bu, gerak cepat, tidak menunggu lama. Rasul langsung mengumpulkan pasukan dan berhasil dikumpulkan sebanyak 700 pasukan infanteri berjalan kaki dengan senjata pedang dan tombak, ditambah 30 pasukan kavaleri berkuda. Jadi berapa jumlah pasukannya Bu? 730. Melakukan perjalanan yang sangat jauh Pak. Jalan kaki nopo berkuda? Jalan kaki, kudanya yang buri ngalahin. Kudanya ngalahin, aku ketinggalan. Perjalanan membutuhkan waktu 3 hari. Jalan kaki, yang kuda ngalah. Sampai di sana Bapak Ibu kebetulan melihat pasukan Bani Mustalik sedang santai-santai bergurau, bercanda, mengembalakan hewannya, ngomong putra putrine di daerah namanya Murraizi. Itu sumber mata air telaga namanya Murraizi. Maka perang Bani Mustalik disebut juga perang Murraizi karena terjadinya di wilayah Murraizi, sumber mata air. Begitu cepatnya gerakan Rasulullah Pak, 730 pasukan mampu memporak-porandakan musuh yang jumlahnya 6.000. Coba Bapak Ibu, Nabi sudah punya pengalaman. Di perang Badar hanya 313 mampu mengalahkan 1.000 orang. Di perang Uhud sebenarnya menang di fase pertama, hanya 1.000 mengalahkan 3.000. Tetapi di fase kedua kalah karena tidak patuh pada perintah Allah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, rumusnya sudah ada di Quran. Allah sudah berjanji kalau disiplin patuh pada Nabi pasti menang. Allah kirimkan tentara-tentara yang tidak kelihatan, junudan lam tarawunaha. Termasuk di perang Badar Allah turunkan 1.000 malaikat. Jadi yang perang malaikat. Di perang Uhud Allah juga berjanji, tetapi melanggar pesan Nabi. Nabi sudah bilang pasukan panah siap di atas bukit, jumlahnya 50, dipimpin oleh Abdullah. Kalau nanti pasukan di bawah menang, kamu tetap di atas. Kalau di bawah kalah, tetap di atas, jangan turun. Dilalah pasukan Nabi di bawah menang. 2.800 orang kafir Quraisy lari semua Pak. Dikejar oleh Hamzah, oleh Ali bin Abi Thalib, jumlahnya 50. Ngejar. Sisanya ngopeni ghanimah, harta rampasan perang, ngambil pedang, ngambil perisai, ngambil onta kuda. Yang di atas tergiur. Orang komandan bansos nanti turun Pak, padahal pesan Nabi jangan turun, perang belum selesai. Dikiranya sudah selesai, udah selesai, udah menang, itu udah lari semua. Turun Pak, sempat diingatkan jangan turun, ini pesan Nabi. Turun 44 yang turun, sisanya 6. Khalid bin Walid, pemimpin pasukan panah kafir Quraisy, jumlahnya 200. Bersembunyi di bukit, lihat kalau pasukan panah Nabi turun, maka membuat manuver
mengelilingi bukit, naik di atas bukit. Ada 6 pasukan panah, kalah dengan 200, dibantai semuanya. Lihat ke bawah, 44 pasukan panah turun, bantai semua. Di situ awal kekalahan pasukan Nabi di perang Uhud. Padahal Allah sudah janji akan menurunkan malaikat sejumlah musuhnya, berarti 3000 malaikat. Bahkan kalau disiplin, Allah janji akan menurunkan malaikat pemburu. Tidak cuma malaikat biasa, malaikat pemburu. Ini kok bisa kalah? Padahal rumusnya menang. Karena melanggar janji, tidak taat pada Allah dan Nabi. Pengalaman dari sini di perang Bani Mustalik, walaupun 730 kalau taat kepada Nabi menang, nyatanya mampu mengalahkan 6.000 pasukan musuh. Dan ini rumus manajemen, Pak. Betapa banyak organisasi kecil yang rapi, teratur, mampu mengalahkan organisasi besar tapi tidak teratur, berantakan. Ini manajemen modern seperti itu. Nabi membuktikan hanya 730 mampu mengalahkan, memporak-porandakan musuh yang lengkap dengan senjatanya, jumlahnya 6.000 personil. Hanya 1 korban dari pasukan Nabi, Pak, itu pun tidak sengaja. Namanya Hisham bin Sobabah. Sinten, Bu? Hisham bin Sobabah. Ini dari golongan muhajirin, orang yang ikut bersama Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu meninggal terbunuh, bukan oleh musuh, oleh temannya sendiri, karena serbuannya dilakukan malam hari pas hujan lebat, jadi nggak kelihatan. Kena temannya sendiri yang membunuh sahabat Nabi dari golongan Ansor, orang yang menerima Nabi hijrah, orang Madinah. Kakaknya Hisham tidak terima, Pak, protes sama Nabi. Namanya Makis bin Sobabah. Sinten, Pak? Makis bin Sobabah. Apa nggih? Boleh langsung sesuk lali meneh. Tidak terima. Ya Rasul, saya dendam, akan usaha bunuh orang yang membunuh adikku. Siapa ya Rasul? Kata Nabi, enggak usah. Kan enggak sengaja. Serangannya terjadi malam hari, gelap gulita, hujan deras, dan adikmu sudah mendapatkan rahmat Allah, masuk surga. Bahkan yang membunuh pun sudah diampuni Allah karena tidak sengaja. Tapi kata Makis, tidak akan saya bunuh. Kata Nabi, saya bayar dia. Bayar denda, Pak. Dendanya berapa, Bu? 100 ekor unta. Ini tradisi orang Arab, Pak. 1 nyawa 100 ekor unta. Jadi jenengan kalau ke Mekah, Pak, bawa temannya dipateni, sugih dadak jenengan 100 ekor unta. Itu dendanya. Diberikan oleh Nabi 100 ekor unta sebagai diat atas meninggalnya adiknya Makis bin Sobabah, namanya Hisham bin Sobabah. Tetap gak terima, Pak, karena memang niatnya balas dendam. Dia diterima, dia pura-pura masuk Islam, terus tinggal di Madinah, kos sama nyari kontrakan, menunggu saat yang tepat. Ketika Nabi tidak ada, dibunuhlah orang Ansor yang membunuh adiknya. Setelah membunuh, kembali ke Mekah dan murtad, keluar dari Islam. Nanti di kisah selanjutnya, Bapak Ibu, orang ini Makis bin Sobabah meninggal, mati dalam kondisi murtad ketika penyerangan kota Mekah, Fathul Mekah, 5 tahun berikutnya, tahun 10 Hijriah. Perang Bani Mustalik terjadi pada tahun 5 Hijriah di bulan Sya'ban, hari Senin.
selama nih 5 tahun lagi. Ini masih perang Bani Mustalik. Hanya satu yang jadi korban, Bu. Sedangkan di kubu lawan yang meninggal 10 pria, yang menjadi tawanan 200 keluarga, masih mendapatkan 2.000 onta dan 5.000 domba. Pun dirupiahkan pinten itu. Yang menarik dari kisah ini Bapak Ibu, dari 200 keluarga yang menjadi tawanan, ada satu tawanan perempuan, orangnya manis, murah senyum, wonten boten mriki. Namanya Juwairiyah binti Haris bin Abu Diron. Anaknya pimpinannya Pak, pimpinan Bani Mustalik punya anak perempuan namanya Juwairiyah binti Haris bin Abu Diron, menjadi tawanan. Dan saat pembagian ghanimah, harta rampasan perang, siapa yang dapat domba, siapa yang dapat unta, siapa yang dapat wanita ini, yang dapat oleh Nabi diberikan kepada adiknya, pamannya Aisyah. Aneh nih, Aisyah punya paman, pamannya punya adik, namanya Qais bin Sabit. Itu mendapat ghanimah berupa wanita, Juwairiyah namanya. Wah, gelem banget, wayu, murah senyum, manis. Dapat wanita ini, namanya Qais bin Sabit. Dapat ghanimah perempuan. Dan di zaman dulu kan masih ada perbudakan, Pak. Jadi boleh dikawini boleh, karena budak dikawini boleh. Kalau sekarang nggak bisa, nggak boleh. Beristri 2 saja nggak boleh. Harus izin istri pertama. Tapi ada yang pendapat kalau saya izin nggak apa-apa. Kalau tanya sama saya harus izin. Kenapa nggak izin? Orang wanita berarti orang gentle, pilih-pilih. Maka mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf ya. Mohon maaf nih, saya nggak setuju dengan nikah sini. Kenapa sih harus ini? Putih kok, berarti orang gentle. Nah gentle ya terang-terang beli-beli ngobrol. Itu kalau tanya saya. Nanti kalau tanya Ustadz Ishak beda lagi. Monggo, makanya jangan tanya saya ini. Bapak Ibu, Juwairiyah nggak mau, coba bilang bayar tebusanku. Lari Pak, Juwairiyah tidak mau menjadi ghanimahnya Qais bin Sabit, lari. Dan larinya kemana Pak? Ke Nabi Muhammad. Kebetulan ada Aisyah. Jadi Aisyah itu perang Pak. Ini kebiasaan Nabi kalau perang pasti mengajak istri-istrinya. Diundi. Pernah juga diundi yang keluar 2, Hafsah sama Aisyah. Ini diundi 1 yang keluar Aisyah. Diajak Pak, diajak perang loh nih. Orang diajak nang mall, diajak nang mall seneng, nang amplas seneng, nang gale seneng, nang pasar diajak perang. Jangan wani ketemu ngejak bojone. Dijak perang, dijak mall seneng. Nah, Juwairiyah lari ketemu Aisyah. Aisyah kaget Pak, sampai mengatakan, demi Allah, saya nggak suka lihat kamu di hadapan saya, sebagaimana nanti Rasul suka lihat kamu. Ini perhatikan cemburu toh Pak. Khawatir kalau nanti Nabi lihat kamu. Aisyah belum selesai bicara Pak, Juwairiyah langsung masuk kamarnya Nabi coba. Aisyah ngomong belum selesai baru kaget, Juwairiyah langsung masuk kamarnya Nabi. Dan ada Nabi Pak, coba. Berpun Pak, ada dengan tiba-tiba kamarnya dileboni perempuan. Padahal wonten bojone jenengan. Ini kisah yang menarik Bapak Ibu. Ternyata Juwairiyah itu sudah sering mendengar tentang kebaikan-kebaikan Nabi. Cuma belum tahu Nabi Muhammad seperti apa. Dan kebetulan Juwairiyah tidak suka dengan bapaknya, kan bapaknya kafir.
Jadi senang dengan Nabi Muhammad, pengen tahu orangnya seperti apa. Maka begitu ketemu, ya Rasul, tebuslah aku. Jadi minta tebusan. Tidak mau ditebus oleh Qais bin Sabit, maunya yang tebus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, ya Juwairiyah, maukah aku tawarkan yang lebih baik? Apa ya Rasul? Kamu akan aku tebus, bahkan akan aku nikahi. Ditawari Nabi, Pak, mau nggak nikah sama aku? Kata Nabi, oh, ya mau saja. Akhirnya dinikahi Nabi, ijab kabul di tempat Aisyah, Pak. Coba ini boten jenengan, Pak. Ijab balik ngarepe garwane jenengan. Paling ono piring mabur atau si mabur. Dalam berbagai riwayat hadis, Aisyah radhiyallahu anha tidak sedikit pun punya rasa cemburu dan tidak marah. Tidak marah, Pak. Luar biasa ini. Maka kalau saya boleh mengatakan, Aisyah adalah wanita tangguh, ikhlasnya tinggi dan luar biasa ini. Melihat di depannya Nabi suaminya ijab kabul dengan Juwairiyah, anak pimpinan lawannya. Bahkan Bapak Ibu, di sepanjang perjalanan pulang, Aisyah memberikan banyak pelajaran kepada Juwairiyah, ngajarin madunya, gini loh cara melayani Nabi, cerita tentang kebaikan-kebaikan Nabi. Nabi gak suka begini, sukanya gini. Boten mereka boten sakit, boten usah nggih, orang wani aja dan malah berantakan. Ini Nabi kok pilihan Allah dan main-main ini. Nah, akhirnya Juwairiyah masuk Islam, menjadi istri Nabi. Dan apa yang dikatakan Aisyah, Bapak Ibu, perhatikan. Aisyah mengatakan tidak ada wanita yang banyak memberikan keberkahan selain Juwairiyah binti Haris bin Abu Dirah. Coba, Aisyah yang dimadu ngalem madunya, kan jarang toh, Pak. Kebanyakan istri pertama nusuk, kalau istri kedua ini Aisyah ngalem memuji-muji dengan kalimat tidak ada istri yang paling banyak memberikan keberkahan selain Juwairiyah binti Haris bin Abu Dirah. Apa keberkahannya, Bapak Ibu? Setelah pernikahan dengan Juwairiyah, Nabi membebaskan 200 keluarga sebagai tahanannya. Bahkan dikabarkan 6.000 pasukan Bani Mustalik seluruhnya masuk Islam berkat pernikahannya dengan Juwairiyah. Inilah keberkahan terbesar. Maka Aisyah pantas sekali mengatakan kalimat seperti ini. Ini kisah yang menarik, Bapak Ibu. Lanjut ya. Ini kan baru bagi-bagi ghanimah Juwairiyah. Nah, pertumpahan darah pun hampir terjadi antara dua suku, sama-sama dari Madinah, Ansor, yang satu Muhajirin. Diadu, siapa yang menyulut, siapa lagi kalau bukan tokoh munafik yang tadi calon Nabi. Namanya siapa, Bapak Ibu? Saya tadi belum menyebutkan. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik, Pak. Tokoh munafik, musuh Nabi. Mau jadi Nabi nggak jadi, mau jadi presiden Madinah nggak jadi, memusuhi Nabi. Tapi orang munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi jangan kaget ya, ada orang munafik namanya Abdullah. Yen kula nggih wonten Bu, ketua dewan gereja namanya Muhammad, imam tauhid. Sekretaris dewan gereja namanya Ismail Ishak. Dua nabi coba.
Elingan boten tahun 1985 Pulau kelas 5 SD. Siapa nama menteri pendidikannya? Daud Yusuf. Nabi semua, tapi non muslim. Kudune pun rampung kelas 6 tambah 1 semester. Jadi kelas 5 1,5 tahun. Kayaknya boten. Tahun 85 itu menteri pendidikannya. Iki padha sing wingi. Niku sing non muslim ketoke bojone niku. Sing wingi bukan yang kemarin dikanti. Sing marek online itu. Hampir terjadi pertumpahan darah gara-gara ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh orang munafik, manas-manasi dengan kalimat yang sangat kasar. Ngapunten nggih, dia mengatakan begini, gemukan anjing-anjingmu. Ini kan bukan jelas kalimatnya. Siapa yang menggemukan, siapa anjingnya. Dia mengatakan gemukan anjing-anjingnya. Kan orang jelas. Memang orang munafik itu bakal ngomong orang jelas. Dia ingin menyelamatkan diri sendiri. Yang penting dia selamat. Tapi nanti ada masalah. Urusan dia. Gitu orang munafik seperti itu ciri-cirinya. Waktu lagi orang makan mana? Yang kuat akan mengalahkan yang lemah. Nah, ini dia juga bilang gitu. Kan nggak jelas ini. Yang kuat siapa, yang lemah siapa? Ansor atau Muhajirin? Hampir tempur Pak itu sahabat-sahabat Nabi dari golongan Ansor dengan Muhajirin. Ada Nabi di depannya coba. Melihat pemandangan seperti itu, Nabi langsung perintahkan pasukan jalan, pulang Pak. Biasanya pasukan Nabi kalau pulang sebentar-sebentar berhenti, sebentar-sebentar berhenti. Kali ini tidak berhenti Pak. 2 hari perjalanan tidak berhenti kecuali sholat baru berhenti. Makan saja di atas onta, di atas kuda. Sehingga begitu lelah melakukan perjalanan pulang selama 2 hari, Nabi baru istirahat. Dan saat istirahat ada seorang sahabat menghadap Nabi, namanya Husain. Sinten Bu? Ayo gampang orang yang lebih. Husain. Tanya Nabi, ya Rasul ada apa? Tumben ini 2 hari perjalanan tidak berhenti. Kata Nabi, apa kamu tidak tahu Husain? Tidak ya Rasul. Bukankah sudah sampai berita kepadamu? Siapa ya Rasul? Itu Abdullah bin Ubay bikin masalah. Kalau begitu ya Rasul, izinkan aku tebas pada lehernya. Wah jagoan ini Pak. Orang-orang Arab memang gitu Pak. Orang satu suwen. Dengan bahasa lain saya bunuh ya Rasul. Apa jawaban Nabi Bapak Ibu? Ya Husain, aku tidak ingin mendengar seorang Nabi membunuh sahabatnya. Coba Pak, Abdullah bin Ubay sudah bikin masalah, orang munafik akan dibunuh oleh Husain. Nabi masih mengatakan saya tidak ingin mendengar ada seorang Nabi yang membunuh sahabatnya. Ini kan hebat sekali itu Nabi Pak. Nah, coba nih presidennya bukan Nabi, ngamuk ya, cetel kabeh ini. Nabi tidak marah, tapi Nabi mengambil kebijakan mengalihkan dan menyibukkan biar tidak terjadi pertumpahan darah. Ini saja belum selesai Pak, belum selesai ini. Perjalanan tinggal 1 hari, tinggal 1 hari, tinggal 1 hari. Nabi istirahat. Kan udah dekat sebenarnya. Medina udah dekat, tapi masih 1 hari lagi. Ketika Nabi istirahat, tiba-tiba istri Nabi yang bernama Aisyah. Jadi Nabi pulang kan membawa 2 istri di onta yang berbeda. Ontanya di atasnya, di punungnya itu dibikin kayak rumah-rumah Pak. Namanya sekeduk, jadi kayak keranda itu. Nah, pas berhenti, Aisyah turun. Ada panggilan alam, buang hajat, cari WC umum, tapi nggak ada.
adanya di padang pasir jauh. Sahabat lihat, oh istri Nabi turun, Nabi di depan Pak, jadi nggak lihat. Aisyah di belakang sendiri malah turun. Setelah kembali, sahabat juga lihat, oh Aisyah sudah naik. Tetapi Aisyah turun lagi karena kalung yang dipakainya hilang. Pas diraba-raba, orang kalungnya ini kalung mahal Pak, namanya merjan difar. Nama kalungnya Aisyah namanya merjan difar, marjan difar. Marjan itu apa? Sirup, bukan. Ini kok merek marjan. Berlian, marjan itu berlian. Difar kelap-kelip. Ini kok kalungnya Aisyah yang diberikan oleh ibunya saat menikah dengan Nabi Muhammad. Ibunya memberikan hadiah kalung namanya merjan difar. Hilang Pak. Aisyah turun, sahabat gak lihat. Jadi ngertinya kan Aisyah masih di atas onta. Aisyah turun, sahabat gak lihat. Nyari kalungnya, ketemu ini sudah pertandingan loh. Aisyah kembali lagi, sudah jalan pasukannya, udah hilang itu loh Pak. Sahabat gak lihat. Dan memang Aisyah menceritakan di dalam hadis-hadisnya, Aisyah mengatakan kala itu banyak wanita-wanita yang berat badannya ringan-ringan, badannya kecil-kecil. Termasuk Aisyah sendiri, badannya kecil dan berat badannya cuma 40 kilo. Jadi di atas onta ada Aisyah apa tidak ada sama saja, tidak terasa. Sehingga sahabat yang mengangkat pun itu nggak tahu kalau Aisyah nggak ada. Tahunya kan ada, tadi lihat, terus Aisyah turun lagi, nggak lihat pas turun, terus jalan pasukannya. Aisyah juga cerita di dalam hadisnya, aku hanya menunggu di atas batu, berharap ada utusan Nabi yang datang menjemputku. Ternyata tidak ada. Jadi Aisyah hanya tiduran di atas batu menunggu sampai pagi. Tiba-tiba datang satu orang anggota pasukan Nabi yang memang ditugaskan berada di barisan paling belakang. Tugasnya menyisir. Kalau ada pedang yang tertinggal, perisai yang tertinggal, itu ngambil Pak, paling belakang. Namanya Sofwan bin Mu'attal. Sinten Pak? Sofwan bin Mu'attal. Sofwan hafal Aisyah. Karena dulu sebelum ayat tentang jilbab, pernah lihat rambutnya. Setelah pakai jilbab, ayat itu turun, juga hafal Sofwan. Jadi dia tahu itu Aisyah. Tapi Aisyah lagi tiduran. Tiba-tiba Sofwan bertanya, hanya bertanya saja siapa. Aisyah kaget, lalu hanya mengucapkan innalillahi. Ya kan kita kalau kaget innalillahi. Ternyata Aisyah. Hanya itu Pak ucapan yang keluar dari lisan Sofwan bin Mu'attal, tidak ada kata-kata lain. Lalu Sofwan memberikan ontanya, kakinya diinjak sehingga jalan. Sofwan jauh berada di depan Aisyah. Sampai pagi, sampai siang di Madinah, dua orang ini sama sekali tidak bicara, tidak ngobrol-ngobrol. Hanya Aisyah saja waktu kaget mengucapkan innalillahi, dan Sofwan pun cuma bertanya siapa. Udah nggak ada yang lain. Tapi oleh Abdullah bin Ubay dijadikan fitnah. Coba Bapak Ibu kalau terjadi pada diri kita, sak mobil, wong loro, lanang wedok, sak wengi, bengi nganti esuk nganti awan, apa meneng-menengan, ora mungkin. Ora kuat. Ini dua orang loh Pak, Aisyah, Sofwan. Dari malam sampai pagi sampai siang berdua tidak berucap satu patah kata pun. Bahkan Sofyan jauh di depan Aisyah. Tetapi siang hari Pak, bayangannya
seolah-olah mereka menyatu. Bayangan saya hari itu Pak, ya kayak kita mainan di bayangan itu kan, jauh dua orang iso kayak cerah apa? Itulah perangkapnya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, menyebarkan fitnah, berita bahwa Aisyah dituduh selingkuh dengan Sofwan bin Mu'tal. Kasus ini Bapak Ibu terjadi di bulan Syawal yang terkenal dengan peristiwa Hadisul Ifki. Apa Pak? Ya, atau ifak, disingkat ifak. Hadis artinya berita, ifki bohong, berita bohong, fitnah besar yang melanda Nabi, istri Nabi, keluarga dan para sahabat Nabi. Jadi Nabi saja difitnah Bapak Ibu, nggak usah kaget kalau kita difitnah. Oh nggih? Jadi nggak usah kaget kalau kita dirasani tonggone, difitnah, diceritakan. Kalau Nabi saja difitnah, coba Aisyah istri Nabi aja difitnah. Aisyah sendiri nggak tahu Pak, karena sampai di Madinah Aisyah langsung masuk rumah, bahkan masuk kamar dan sakit selama 30 hari. Jadi nggak tahu berita di luar. Sakitnya Aisyah juga menjadi bahan fitnah oleh tokoh munafik ini. Loro toh, kesel kok orang loro. Orang munafik gitu Pak. Ya kesel namanya, berhubungan sama orang kesel. Mulanya loro, lidahnya itu orang munafik seperti itu. Nabi ya resah juga Pak. Jadi kalau kita gelisah, Nabi saja resah kok. Nabi ya resah. Ditambah lagi biasanya wahyu turun. Ini ayat nggak turun-turun. Jangan-jangan benar-benar terjadi fitnah ini. Apa Allah sudah nggak suka denganku? Nabi ya gelisah Pak. Jadi kalau jangan nggak gelisah, aneh. Bikin orang normal Nabi aja gelisah itu. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ya istriku jujur sajalah, cerita saja apa adanya. Kalau memang engkau berbuat, bertobatlah, insya Allah Allah mengampuninya. Aisyah marah Bu. Ya kau yang jenengan dituju garwane pun marah betul. Aisyah marah. Ya Nabi, aku harus mengatakan apa lagi? Aku tidak berbuat. Kalau begitu antarkan saja aku ke rumah orang tuaku. Kayak Betaria Sonarani. Diantar Pak. Coba Nabi tidak menceraikan, tapi diantar kembali ke orang tuanya. Berarti pisah ranjang ya. Ngantar Bang ya. Dan jenengan lesu jangan dicerai dulu, mendingan pisah ranjang dulu. Ngonek pengikat demen kan iso diambil lagi. Ini kalau dicerai angin nanti baliknya Pak. Apalagi talak 3 nih, hati-hati talak 3 nggak bisa kembali Pak. Kalau pengen kembali yang di talak 3 harus nikah dulu sama laki-laki lain, cerai baru bisa kembali. Tapi yang sering terjadi begitu talak 3 terus nikah sama laki-laki lain, nanti kembali nyatanya nggak kembali, berarti tidak senang. Kayak di film-film itu. Itu namanya siasat, Allah tahu nggak boleh itu. Itu Nabi mengajarkannya begitu. Jadi Aisyah diantar pulang. Geger itu Madinah, apalagi Mekah. Tapi Aisyah nggak tahu. Sampai akhirnya dihadirkan saksi Ali bin Abi Thalib dan lain-lain juga ragu. Pembantunya Aisyah yang mantap. Tidak pernah aku melihat wanita semulia Aisyah. Tentu saja tidak berbuat seperti itu. Nah, dalam kondisi kritis seperti ini Aisyah hendak diceraikan, baru Allah selamatkan, Allah turunkan ayat. Langsung 2 surat Pak. Yang pertama surat Al-Munafikun, yang kedua surat An-Nur ayat 11 sampai 36.
Panjang ayatnya Pak, tapi intinya musibah seperti ini kata Allah, wahai Muhammad, ini bukan keburukan, ini bukan kejelekan, tetapi baik bagi kamu. Ayat Bu, fitnah besar kata Allah, ini baik bagimu ya Muhammad. Baiknya di mana Pak? Baiknya tampak jelas orang munafik. Tadinya nggak kelihatan, tapi dengan kasus ini jadi jelas siapa itu orang munafik. Itu pelajaran yang berharga Pak. Allah tunjukkan ya Muhammad, ternyata orang munafiknya ada di antara kamu, orang dekatmu. Ini pelajaran buat kita Bapak Ibu. Kalau kita dicemarkan orang, biasanya yang menyebarkan orang dekat dengan kita. Rumusnya surat An-Nur ayat 11 sampai 36. Monggo nanti dibuka. Enggak usah nyalakan orang lain, paling di antara kita. Mungkin di sini juga ada nanti pulang menyebarkan berita. Teman-teman sudah banyak cerita sama saya. Setiap pengajian biasanya ada 3 orang. Kalau enggak misionaris, mungkin preman, mungkin intel. Ya monggo, tak serahkan teman saya yang dilidiki. Tugasnya cuma ceramah aja, nanti tinggal lapor saya. Ini Pak orangnya. Di mana-mana begitu. Jadi kita dan kita pun ada. Rumusnya di surat An-Nur Allah membocorkan orang-orang munafik seperti itu. Maka dengan turunnya ayat ini jelas siapa orang munafiknya. Dan ini doa yang sering kita baca toh Bapak Ibu. Kalau masih sekolah ya, kalau anak-anak kita yang masih sekolah sering dibaca biasanya setelah pelajaran selesai. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar tampak benar. Berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat melakukannya. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil tampak batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami agar dapat menghindarinya. Jadi jelas mana yang benar, mana yang salah. Tampak jelas peristiwa ini siapa orang munafiknya. Allah buka lebar-lebar. Dan berita gembira berikutnya disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Nabi menyampaikannya kepada Aisyah. Ya Aisyah, selamat. Allah sudah membebaskan dan mensucikan kamu. Kamu terbebas dari berita buat, dari fitnah besar. Apa reaksi Aisyah, Bapak Ibu? Masih marah. Gak langsung reda. Itulah perempuan hebat sekali. Jadi orang langsung marah, masih marah Aisyah. Diajak pulang aja masih belum mau. Enggak, sama-sama ibu dulu. Baru Abu Bakar, bapaknya Aisyah, mengancam. Aisyah baru mau pulang kembali sama Nabi. Ceritanya begitu Bapak. Ini peristiwa yang kedua, hadisul ifki, yang terjadi di bulan Sya'ban. Tinggal 5 menit nih. Saya tambah satu lagi, harus apa? Terjadinya tahwilul kiblat, perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa, berubah sholatnya menghadap Masjidil Haram. Sekarang kita sholat bukan menghadap Ka'bah nih, menghadap Masjidil Haram. Kita terima beres. Dulu Nabi perjuangannya 2 tahun Pak. Sepulang dari Isra Mi'raj 7 bulan lamanya Nabi sholatnya masih menghadap Yerusalem, Palestina yang sekarang digempur Israel. Nabi hijrah ke Madinah masih menghadap Masjidil Aqsa selama 17 bulan. Jadi total 24 bulan atau 2 tahun menghadap Masjidil Aqsa. Dan itu perintah Allah, dan itu tradisi, karena ada nabi-nabi yang dari golongan Bani Israel. Padahal tempat ibadah yang pertama kali dibangun adalah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, tapi kiblatnya Masjidil Aqsa. Walaupun Nabi sholat menghadap Masjidil Aqsa, Nabi merasa
apalagi Masjidil Aqsa ketika itu sering dijadikan kuil Zahra, tempat menyembah dewa Venus, yang sebelum sesembahan dimulai disebarkan minyak wangi. Di sampingnya ada tembok ratapan, dan di tembok itulah orang membentur-benturkan kepalanya minta ampun. Nabi gak suka pemandangan seperti itu. Tapi Nabi gak bilang sama Allah. Nabi cuma cerita sama malaikat Jibril, gini. Jibril bilang, ya Muhammad, minta saja kepada Allah langsung, gak usah cerita sama saya. Nabi bilang, ya Jibril, aku tahu, walaupun aku tidak minta langsung, Allah pasti memberikan keinginanku. Dan itu terbukti setelah 2 tahun Nabi menunggu. Nabi kangen sholat, pengen menghadap Ka'bah. Jadi selama 2 tahun Bapak Ibu, Nabi sholatnya menghadap ke langit, gini. Ya kayak caci, kayak anak kita banyak sholat kan gitu. Nabi gitu Pak, 2 tahun. Nanti dibuka ya, surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 144. Allah lihat Nabi kalau sholat menghadap langit, karena nggak mantap menghadap Masjidil Aqsa. Allah penuhi itu permintaan Nabi, walaupun tidak minta langsung. Dan ini terjadi di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah, di hari Senin, ketika Nabi ziarah kepada seorang sahabat yang syahid di medan juang, namanya Bisir bin Bara bin Ma'rur. Sinten Bu? Bisir bin Bara bin Ma'rur meninggal dunia. Nabi ziarah sambil nengok ibunya. Ziarah selesai, Nabi mau pulang, sudah saatnya sholat duhur. Ini pelajaran buat kita Bapak Ibu. Nabi tidak akan pulang sebelum sholat di masjid setempat. Kalau sudah saatnya sholat, kita kan tidak, nanti aja di rumah kan bisa. Nggak ada jaminan Bapak Ibu kalau kita masih hidup sampai di rumah. Nabi nggak mau, Nabi sholat dulu baru pulang. Sama dengan bepergian, Nabi kalau mau pergi bertamu, ziarah, silaturahmi, kemana, sudah saatnya sholat, Nabi sholat dulu. Kita kan nanti di sana kan bisa, tidak ada jaminan kalau masih hidup. Nabi nggak mau sholat dulu. Nah, ketika sholat duhur baru 2 rakaat Pak, Nabi menghadap Masjidil Aqsa ke utara, turun ayat ini. Maka begitu ayat ini turun, rakaat ketiga dan 4, Nabi membalikan badan 180 derajat, sholatnya menghadap selatan ke Masjidil Haram. Ini terjadinya hari Senin, tanggalnya tidak pasti, tahun 2 Hijriah, di bulan Sya'ban, di Masjid Bani Salamah. Disebut Masjid Bani Salamah karena bekas rumahnya Bani Salamah. Dibangun masjid oleh seorang sahabat namanya Sawad bin Ghanam bin Ka'ab. Sinten Pak? Sawad bin Ghanam bin Ka'ab. Di masa Khalifah Umar bin Khattab sempat dibuka, tapi tetap meninggalkan cagar budayanya. Kubahnya 2, kiblatnya 2, menaranya 2, mihrabnya 2. Maka disebut Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Yang kiblat 1 menghadap Masjidil Haram, yang 1 Masjidil Aqsa. Menaranya 2, yang 1 milik Masjidil Haram, yang 1 milik Masjidil Aqsa. Tapi ada besi yang menghubungkan sebagai transisi perpindahan arah kiblat. Mihrabnya dibuka yang Masjidil Aqsa, tinggal 1 ini mihrab ya, tempat imam namanya mihrab. Tinggal 1 yang Masjidil Haram. Yang Masjidil Aqsa sama Umar dibongkar
biar tidak dipakai orang-orang Israel, tapi diberi tanda kalau ini dulu pernah menjadi kiblat. Nah, monggo Bapak Ibu kalau tidak haji, tidak umroh, mampir di Masjid Kiblatain. Jangan lupa mengajak saya. Mau cerita dulu. Oke, 9 lebih ini yang dapat saya sampaikan. 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan Syaban yang menambah keistimewaan bulan Syaban. Dan masih banyak lagi kenapa bulan Syaban disebut bulan yang sangat istimewa walaupun tidak termasuk dalam Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi Syaban disebut bulan yang sangat istimewa karena berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Insya Allah pekan depan, malam Sabtu depan ya, kita sudah tarawih kalau tidak dirubah oleh pimpinan kita. Mekaten Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mohon maaf kalau ada kekeliruannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu Nabi tadi sholat di Bani itu sendirian atau ada makmumnya? Pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Pas perubahan arah kiblat Nabi sendirian atau jamaah itu pertanyaan saya Pak. Mau tanyakan sama Ustaz saya, malah ditanyakan saya. Dia tak jawab. Nabi berjamaah. Tapi saya belum menemukan hadis yang menggambarkan bagaimana Nabi cara pindah kiblatnya. Tapi logika apa nih? Bisa dengan jalan, bisa dengan lari, langsung berubah arah seperti tonti itu Pak. Seperti tonti. Jadi Bapak Ibu yang selama ini ragu, kan kadang kita ragu kalau bergerak bermulai dari 3 kali, itu kan fikih toh Bapak Ibu. Misalnya soft depan kosong, yang ini enggak ada yang mau maju, paling belakang lari boleh Pak, boleh enggak batal, walaupun lebih dari 3 langkah. Maksudnya kan orang yang maju kok mau, kan kadang kan enggak mau maju tuh itu, mungkin ngau kaos orang pena, yang belakangnya boleh maju. Jenengan yang jogo perlu soft ngarep kosong, pelayu boleh. Maksudnya orang belum maju. Jadi tidak terpancang pada gerakan. Nabi pernah sholat duhur lupa Pak, harusnya 4, baru 2 sudah salam. Abu Bakar, Umar, Utsman, ada yang beri negur. Yang negur malah preman dari belakang, muslim, preman muslim, namanya Kuliyadain, itu malah negur. Ya Rasul, baru 2, kurang 2. Nabi jawab Pak, aku lali, aku kelingan. Sholat dong Pak, batal. Nyatanya nggak batal. Nabi langsung berdiri nambahin 2. Jadi nggak pulang dari depan, tinggal nambahin 2. Ini pas sholat. Jadi nggak apa-apa. Nah, Tadi ada sujud sawi nggak? enggak. Kemungkinan belum ada syariat turun tentang sujud sawi, kemungkinan. Kalaupun turun, enggak juga enggak apa-apa, kan sunnah juga ya. Saya belum menemukan hadisnya. Nanti kalau nemu tak sampaikan. Tapi ini tanggung habis bulan Syaban ya, udah ganti materi lagi. Nanti nih Mas ya. Sebenarnya hadisnya banyak, tapi belum membahas yang ini. Bahasnya ada yang turun ketika Nabi ruku, ada yang turun ketika iktidal gitu. Tapi yang menurut saya paling kuat sudah 2 rakaat, rakaat 3 menghadap ke selatan. Bapak Ibu, utara selatan hanya monumental ya. Maksudnya dimanapun kita berada arahnya kiblat. Jadi nggak mikir barat, timur, selatan, utara. Pas kita di kereta, di kapal, di pesawat itu arahnya kiblat. Rasa mikir barat di kulon di
Dengan teng Surabaya keretanya arahnya kiblat kata mawon. Wong Nabi sering sholat di onta, sering sholat di atas kuda. Kalau sunnah, Nabi kalau sholat wajib di masjid, tapi kalau sunnah sering di atas onta, sering di atas kuda. Itu kalau sunnah. Jadi kita di kendaraan boleh sholat menghadap kemana, yang penting hatinya kiblat. Ini kan kalau kita di kendaraan biasanya wajib lagi. Ya sunnah kalau orang tahu. Sampun, nonton malih nggak ada.